Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada di tempat senior aku, namanya Bang Taufik Hidayat. Aku sama beliau ini dulu satu kantor di BRI Otista. Jadi kita ada 16 orang, pendiri BRI Otista dulu. Iya, Bang, ya. pendiri pertama. Nah, jadi kalau mau dibilang maskotnya BRI Otista ya beliau. Iya. Maskotnya. Orang pertama setelah Pinca gitu. Nah, kita beda ya beliau ya. Soalnya beliau ini adalah salah satu dari inspirator kita. Kemudian beliau juga bisa sebagai motivator kita karena banyak pengalaman yang bisa diambil dari beliau ini dari usia 19 tahun masuk BRI yang belum sarjana tetapi bisa perlahan kuliah bisa menggodol namanya Pincapom. Hebat kan? Kita beda yuk. Pinca terakhir. Pinca terakhir. Iya. Wah, Masya Allah. Bukan Pinca, Pinca. Pinca, Iya, Masya Allah. Bang, ceritain dong bang dari pertama kali bang. Kerja di BRI. Iyalah. Emang selain BRI ada? Iya, nggak ada dulu. Saya kan tamat SMA tahun 80 ya. Terus teman-teman dulu pada mau kuliah gitu kan, cari kuliah di mana dulu kan masih zaman perintis ya, masih zaman saya perintis, masuk ke dalam perintis. Tapi karena kondisi keuangan orang tua dan lain-lain nggak kita nyadari lah, boro-boro buat kuliah buat jajan aja nggak ada, atau buat makan hari ini makan besok makan apa gitu kan. Akhirnya ya ikhtiar lah cari kerja, lulus SMA kerja di PRT Golden Whip jadi setting berita itu megang mesin tik yang udah elektrik lah gitu ya. Itu di situ masuk sekitar Januari 81 ya. Satu dari gaji harian masih 600 perak satu hari. Tapi ya dulu kan ngetik harus cepat tuh kan. Harus cepat ya, 10 jari ya? 10 jari. Nah itu kan kita waktu habis kursus ngetik kan bisa sih 10 jari, tapi kecepatannya speednya nggak begitu dituntut. Wah ya setiap hari dari seniornya ya mendapat ejekan terus lah, ini kalau begini perusahaan rugi gitu. Tapi saya semakin diajak nggak sakit hati, tapi bangkit gitu loh, pelajarin terus. Lama-lama saya ngelewati kecepatan mereka ngetiknya, bahkan sampai mau dipindahin di cabangnya di Manado. Saya bilang, Pak jangan Pak kalau di Manado gitu loh, saya kalau di Manado lebih baik saya resign aja gitu kan. Orang saya belum pernah jauh-jauh kan, apalagi Betawi kan Betawi wilayah gitu kan. Oh Betawi itu sih katanya. Iya, orang Betawi kan Betawi wilayah gitu. Akhirnya nggak jadi dah dipindahin ke Manado gitu kan, karena ketikan saya tuh bagus gitu kan, hasil kerjanya bagus. Akhirnya saya iring perjalanan sambil ngelamar masuk BRI gitu. Jadi BRI ditawarin juga, kebetulan ada paman yang incing kalau orang Betawi di sana, dia ngelamar di sana di BRI gitu kan. BRI mana dulu bang pertama? BRI Pusat di Diklat itu masih kantornya masih jelek, masih Gatot Subroto. Nah, itu tesnya bertubi-tubi lah. Tes pertama alhamdulillah nama ada. Tahun 8? Tahun 81. 81 tuh ya? Udah kerja di PT Golden Beer di percetakan. Enggak yang BRI-nya? BRI juga 81 tapi Agustus. Oh, Agustus. Nah, terus akhirnya singkat cerita masuklah di BRI, dipanggil 10 Agustus 81. Tamat SMA tuh ya? Tamat SMA, nggak gitu lagi. Terus udah, saya di PT Golden Beer masih kerja. Jadi kerja 2 tuh, karena sana kan sore kerjanya, karena belum gajian kan lumayan gajinya dulu udah bulanan sudah diangkat kita dari gaji 600 sampai bulanan sudah diangkat tetap sampai di Golden Beer gajinya 27.000. Wah, langsung 27.000 itu langsung gede dulu. Nah akhirnya masuklah kerja 2 setelah habis gajian. Saya pamit, saya bilang mohon maaf karena saya udah diterima di BRI, saya resign lah, mengundurkan diri. Ya akhirnya dia bilang nggak apa-apa, ada peningkatan, salut, terima kasih lah gitu. Jadi berhentinya baik-baik gitu loh, karena kita kan diterima juga baik kan. Ya sudah, singkat cerita ya kerjalah di BRI tahun 81 sebagai ya juru ketik juga, yang kursusnya ngetik, tukang ketik sama mengagenda. Dulu istilahnya tuh buat A buat B apa? Enggak, mesin tik luang, bukan saya tetap buku. Jasanya dulu kan Biasanya mesin tik.
Mesin tik ya? Iya, istilahnya kursus ketik gitu, kursus Oh, ketik. gitu ya. Bukan komputer dulu, Iya. sekarang nggak ada Dulu kursus kan ketik. lamar BRI mesti ada lampiran itu kan? Iya, lamaran itu kan udah ada salah satu lampirannya itu. Kalau nggak ada itu nggak dipertimbangkan. Kalau SMA polos doang, Iya. jadi ada tambahan ijazah kursus, kursus ngetik gitu. Akhirnya masuk 81 ditaruh di Jalan Veteran 3 lantai Veteran 2 lantai 3 itu di pengawasan umum. Pengawasan umum. Saya berpikir kalau kerja kan yang penting tanggung jawab apapun yang dikerjakan itu harus diselesaikan dengan baik. Ya. Gitu. Taruhlah saya di agenda. Oh, dulu kan banyak begitu saya gantiin orang ada kerjaan yang tertinggal tuh kan nggak di agenda surat-surat. Biar sampai lewat jam kerja saya agenda yang penting terapi. Terus rajin juga membaca-baca SE. Dulu waktu masih jadi pelaksana, walaupun tukang ketik saya mau tahu apa sih perbankan yang masih kita tahunya ketik doang. Udah, terus seiring perjalanan waktu tahun 82 kuliah di Akademi Bakti Pembangunan ABP yang di Jalan Anglokir. Itu 3 tahun. 84 awal tuh lulus lah ya. D3 dulu istilahnya titelnya kan masih BA. BSC lah, barisan supir kol. Iya. BSC ya. Kalau BA kan belum apa-apa. Iya, belum apa-apa BSC gitu kan. Tapi udah terus gitu aja. Dulu kan statusnya terdaftar kan ujian 2 kali, nggak kayak anak sekarang kuliah semua 100 orang lulus 100 gitu ya. Dulu saya ujian lokal semuanya lulus. Ujian negaranya yang kedua yang lulus cuma 6 termasuk saya. Walaupun angka rata-rata 6 tapi nggak apa-apa lulus ujian negaranya kan. Udahlah. Akhirnya nggak dipakai, nggak dipikirin penyelesaian dan lainnya, udah bisa aja kan. Udah dari 81 sampai 88 di pengawasan, terus pengawasan bubar karena reorganisasi, pengawasan umum bubar, saya pindah ke BUD, Bisnis Unit Desa. Terus kerja sama BRI dulu ya? Iya, BUD. Terus baru saya udah bisa konsep tuh karena apa kan dulu sering baca SE. Jadi kalau permasalahannya begini nggak sesuai SE dia bisa konsep. Suka dipakai sama BUD, tolong konsepin gitu, menjawab surat karena kalau surat kan kalau kita nggak pernah melatih nggak bisa gitu, nggak melatih nggak. Terus bukalah workshop komputerisasi BRI unit. Saya masih di BUD tapi dipindahin ke Cut Mutia. Kita menteng kecil tuh ada BRI unit itu kan di belakangnya. Berarti udah lama juga tuh ya BRI unit situ ya? Menteng kecil tuh ya? Iya, menteng kecil BRI unit tapi di belakangnya ke workshop penyekan Oh perusahaan. iya dulu ya sampai Iya. tahun 90-an masih di situ dulu kan? Iya masih tahun 90, saya 81 kerjanya cuman nyatet-nyatet sebagai apa sih inventory barang-barang komputer seperti hard disk, IC gitu loh. Saya kan nggak ngerti, bukan bidangnya, tapi pengen tahu aja. Ini diberikan tanggung jawab, kita harus tahu semuanya. Jadi setiap barang masuk masih manual tuh, kita register ini. Jadi sistemnya yang mana duluan masuk, keluar duluan gitu. Istilahnya apa ya? FIFO ya, face in face out ya. Gitu. Terus ngangkat barang. Ya karena kita kerja tuh ikhlas aja lah gitu kan. Nggak pernah ngarepin sesuatu. Jadi prinsip kerja itu yang pertama tanggung jawab, laksanakan pekerjaan sebaik-baiknya, jangan mengharap sesuatu kecuali gaji kita. Tapi alhamdulillah seiring perjalanan waktu kita nggak pernah ngarep-ngarep, tiba-tiba karena orang kalau angkat-angkat ada yang meresainin atau apa, insya Allah halal lah gitu. Kita bukan jadi tim pengadaan kan, kita hanya dikirimin barang suruh nata, istilahnya nggak ada yang ikut kebijakan masalah harga dan lain-lain gitu. Gitu itu. Terus Pak Rendro dulu sama saya kan di pengawasan tuh. Iya. Dia tahu. Dia tahu apa plus minus saya lah. Dulu di Kabak pengawasan, saya di SAD-nya. Nah, terus saya udah di BUD, dia diangkat jadi pemimpin cabang Otista. Gitu loh. Nah, terus saya di bel, Taufik, besok ikut saya. Kemana Pak? Saya jadi pincang Otista. Gitu.
Lalu gimana? Enggak, saya udah urusin karena semua pampas itu tuh udah beres semua. Besok tinggal kamu berangkat aja. SK-nya muncul lah, berangkat aja, saya jamin deh ketika gitu, nggak apa-apa. Terus saya bel, kapok saya kasih Tomeng BUD. Oh iya, Pak Taufik nggak apa berangkat. Bulan September itu doang ya? Enggak, itu bulan yang kita kerja di sana September atau Oktober? Juli, karena saya kan pertama. Oh iya, aku soalnya September kok. Iya, Irdan kan masuknya September, Irdan itu. Saya orang pertama, Juli saya udah masuk. Terus ya akhirnya pindah lah. Saya sama Bumin Rumina itu, Bumin OO dulu masih OO almarhum. Saya Ruta. Terus saya kan nggak ngerti apa-apa, kerjaan di cabang kan beda. Kalau Irdan kan masih ada dikasih job training dulu di cabangnya, trainingnya. Ya di Jatinegara. Iya, OJT ya. Hamdani apa semada OJT. Saya walaupun udah lama di BRI. Hamdani Tanah Abang. Iya, tapi ada OJT-nya kan pada kan. Saya walaupun lama di BRI itu kan kerjaannya cuman begitu-gitu aja, cabang kan operasional, ngitung gaji sendiri itu. Tapi aku ingat waktu itu kita beli piring. Iya itu karena sama si Sabet itu tali. Iya, itu yang karena masih menunggu peresmian kan, belum ada kegiatan. Tapi Juli saya udah mempersiapkan segala sesuatunya untuk perlengkapan. Ya, nomor seorang berapa ya? Aku, Bang Taufik, Pak Rendro, Bu Min, Pak Thompson, iya, Lis, Bari, Lis, Engri, kemudian Rina, Widi, Rina Wawon, Arta, Tri belum, belum. 11 itu. 11 ya? Ya itu. Nggak, udah mau pas mau launching tanggal 16 Desember, iya, Hamdani masuk. Iya. Hamdani masuk. Hamdani Tri, kan tadi juga ada juga di situ. Iya. Gitu. Akhirnya aku kemarin. Pak Yadi. Oh iya, Pak Yadi. Pak Nasrun, almarhum. Iya. Berarti bukan 11. Bu Murwati ada 19 ya kayaknya. Iya, begitu. Karena ada foto itu masih ada apa ya, foto kita di depan itu? Kayak si berjejer depan. Si Lis punya tuh. Berjejer di depan di Rotista. Iya, boleh itu. Terus Pak Siswondo, Pak Sumarsono, siapa kan? Iya, betul. Itu yang tahap pertama. Yang benar-benar pegawai intinya gitu. Tahun 90, nah baru mulai tambahan. Gitu. Kita kan 89 juga di akhir, di Desember kan tanggal 16. 16. Itu kan dulu ada 5 cabang kan, iya. Sehari, Roxy, Senin, Minggu, Tista, 5. Iya. Kok siapa loh? Gitu loh. Jadi aku sebelum Jatinegara Otista. Nah, sebelum masuk ke Bayoran Baru, Segitiga Senen. Iya, Segitiga Senen ya. Sama pernah di kantor pusat 1 bulan. Kantor pusat di divisi apa? Dulu nggak kalau divisi biro. Retail. Oh, retail dulu belum ada retail kayaknya. Ada. Enggak, waktu tahun 2000 itu betul. Tahun 98. 98, oh iya, akhirnya kalau 89, 90 belum ada karena masih biro. Kan dulu masih di ini kan aku Bang, masih di Jatinegara 2 bulan pindah ke Otista. Iya. Gitu. Pas mau AO-nya itu. Oh, pas ada rekrutan AO ya. AO kan di atas 90 ya, Bang. Iya. Pendidikan tuh 6 bulan sama KCS. Iya. Yang di yang mana tuh? Yang di Gatot Subroto. Iya, pendidikannya emang kalau dulu lama, makanya awal dulu analisanya tuh cakep gitu. Memberantas kredit kan bermasalah 40 cabang dulu. Iya. Yang suku bunga kredit 36% ini kan nggak? Iya, kan respon itu suku bunga itu deposito juga kenceng tinggi kan. Iya. Hanya deposito apa sih hanya sifatnya sementara kan. Psikotes dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam waktu itu. Iya. Betul. Waktu itu. Nah, waktu itu dari Otista berapa tahun jadi apa tuh? Otista kan Otista 89. Dan belum kasih jadi kasih kan waktu itu kan ya? Dulu saya waktu masuk masih C2 di Otista. Belum kasih kan? Belum. Nah, belum kasih. Terus 1 Januari 91 baru kasih. Tadinya kan langsung kasih itu kepala seksi. Tadinya mau langsung diangkat kepala seksi. Saya nggak mau. Pak Reno saya bilang saya nggak ada ilmunya, nanti kalau ada kasus dan lain saya gampang dipecat gitu. Mendingan saya belajar aja lah, learning by doing lah gitu. Akhirnya setelah saya bisa ditawarin lagi, iya Pak siap gitu. Tahun 92 itu ya? Tahun 91. 91. Kan jadi 1 tahun saya nggak kepala seksi. Udah tuh berapa lama tuh kepala seksi? Kan lama juga Bang. Dari istilah 89 pelaksana rumah tangga sampai 90 akhir. 1 Januari 91 saya kepala seksi rumah sampai tangga
itu sejarah mencatat golongan C2 pertama Iya. yang bisa kepala seksi. Biasanya kepala seksi itu D1. udah golongan D2 yang senior. Oh. Di BRI kan sistemnya mesti urut kacang dulu. Oh. Bukan urut bukan urut apa sih? Bang Yadi disalip ya? Jadi duluan di kepala seksinya. Oh dia kepala seksi. Iya, long section dia dulu Oh kan. iya long section. Nah, dia long section gitu kan. Kalau dia langsung terima, kalau saya karena mengukur kemampuan nggak berani, belum kompetensinya belum ada ke situ gitu. Dia berapa tahun tuh Bang? Berapa tahun tuh? Dari kalau kepala seksinya 81 sampai 2003, 91 sampai 2003. Oh, udah tuh. Terus pindah sebentar ke Adika, tukar sama Neti ke kasih Rutan, saya Adika. Kasih ADK. Kasih ADK kan dulu pas rapi pertama 2 minggu masuklah pemeriksaan, temuannya segudang gitu kan administrasinya. Akhirnya ditanya ADK-nya siapa? Saya Bu Saniarti kalau nggak salah, saya Bu. Terus dari mana? Dari awal dulu? Enggak, dari rumah tangga. Terus dibilang gini, kenapa ngangkat kasih ADK dari rumah tangga? Terus Pak Hadi Pincaku ya, dia jawab, Bu, yang tahu kompetensi anak buah saya adalah saya nempatin situ karena saya tahu potensinya dia bisa, gitu loh. Udah, akhirnya Bu Saniarti udahlah, nggak dibetagi, udah kewenangan Pinca kan ngangkat. Udah, saya tunjukin. Ya udah, tahun depan ada pemeriksaan lagi, ya ada sih kesalahan, cuman relatif kecil lah, nggak Nurun. jauh dropnya gitu loh, jauh. Dan dulu kan belum pernah nyoba, tapi tiba-tiba kan dihadapi masalah kayak gitu kan belum tahu mau ngapain kan Bang? Karena saya tuh sebetulnya apa sih, tahu sih karena sering rajin baca gitu kan, jadi tinggal menyesuaikan diri istilahnya. Kalau orang bilang improvisasinya cepet gitu, apa sih improvisasi nggak ngerti, penyesuaian tuh gitu. Ya. Tapi sebelumnya saya baca-baca, nggak bim salah bim semuanya, Ya. rajin baca gitu, baca SE kredit, SEDJS. Makanya pas begitu ujian dinas, alhamdulillah nggak pernah yang namanya tidak lulus. Lulus terus, makanya on time naik pangkatnya gitu. Udah tuh dari ADK-nya Otista ke Naik AMPB, asisten manajer penunjang bisnis di Otista juga. Iya, membawahi ADK dan rumah tangga. Tahun 2003 sampai 2006 saya di ADK cuma 8 bulan, 7 bulan lah kurang lebih. Terus ada promosi saya itu memenuhi syarat. Udah S1 itu ya? Hah? S1 itu udah ya? Belum juga tuh ya? Belum. Oh, itu yang hebatnya tuh di situ tuh. Maaf, belum S1, masih D3 juga belum terdaftar gitu. Iya. Akhirnya ada istilahnya job family itu kan mensyaratkan kalau mau masuk jenjang keluarga jabatan sekian harus minimal S1. Ya udah, bismillah saya kuliah lagi udah sambil kerja. 2008 itu. Lah. 2008 itu. Kuliah itu tahun 2000-an lah, 2021 lah, 2001 kuliah 2 tahun, ambil yang program cepat tuh, apa sih, ekstensif apa sih namanya? Extension. Bukan extension, yang cepat lah, pokoknya jadi pelajaran, pelajaran 2 minggu jadi 2 tahun skripsi. Itu dengan nilai yang itulah pas-pasan lagi. Wah, sekarang kan nilai itu nggak menjamin Bang. Iya. Yang penting kan prestasi. IP-nya 2,7, makanya IP 2,7 biarnya tapi otaknya ngisi gitu. Karena kan kerjanya sambil lari gitu kan. Nih, wah mau ujian nih. Wah, berangkat. Pernah sama Herman Waryadi, Man, ini bawa motor kan? Iya. Boncengin Bang, gue ujian nih gitu. Di mana? Kuliah di sini Petukangan. Oh. Herman ya emang kita baik sama orang, Herman rela-rela aja ya, boncengin saya tuh, diboncengin pakai motor 100 gitu loh. Saya kan bawa mobil Avanza, ada bawahnya merah, udah saya tinggal aja gitu, kayak pakai motor sama Herman. Alhamdulillah bisa ngikutin ujian, jadi ada peran Herman Waryadi tuh. Iya. Dari 2001 2001 ya tadi di Otista. Kuliah Otista 1989. 2006 enggak, yang tadi yang jadi AMPB tadi? AMPB 2003 sampai 2006. Dia tuh ke 2006 ikut itu apa, job opening Pincapem. Pincapem
MO. Ketarutung itu ya. Enggak, belum. Terus akhirnya singkat cerita direkomendasi lah ya, lulus. Pindah 2009. Saya tuh angka 9 tuh banyakkan angka yang apa sih? Bukannya kita syirik atau musyrik ya. Banyak membawa manfaat 9 karena memang 99 kan Asmaul Husna itu kan. Jadi contoh Otista nomor 729 masuk di Otista tahun 89 belakang 9. Kayak usia aku 27, Iya. 9. Terus terakhir pindah dari Otista grade 9. Otista grade 9. Iya, terakhir pindah Otista naik terus pindah ke rekor jadi grade 10. Jadi di 2009 lagi. Jadi masuk 89, keluar 2009 di grade 9 gitu. Dipinca ke 9. Di Otista juga. Oh, yang Pak Hadi tadi. Iya, enggak Pak harus Pak Marimin. Pak Rim ya. Oh. Masuk pinca 9, saya udah keluar. Jadi pinca ke 9. Langsung abang Iya. Langsung ke rekor jadi manajer operasi. Oh, sempat ke rekor abang? Nggak tahu aku. Di rekor cuma 4 bulan. Oh, pantes. Jadi MO, nah bayangin aja nggak pernah di operasional, nggak pernah tahu ekspor impor, tiba-tiba dicerap jadi MO gitu kan. Wah. Tapi semua jadi pengalaman semua bang. Iya. Ya kan? Semua bagian abang kuasai jadinya kan. Sebelum jadi pincapem, abang kuasai semua operasional, kredit. Sebelum jadi pengusaha sih nggak hanya kredit aja sama umum lah. Iya. Di bidang DJS kan nggak, di bidang ekspor impor nggak ngerti. Yang di MO-nya kan? Iya, MO-nya sebelum penjapem iya. Kebetulan di Kerekot kan ada LC-nya kan. Dulu kan banyak kasus di situ kan? Iya. Zaman-zaman dulu itu. Iya, terakhir saya juga sana masih ada, tapi makanya saya bilang sama anak, lu kalau kerja baca SE-nya, jangan katanya, jangan kayak orang buta nyanyiin bintang kecil katanya. Akhirnya begini, saya sampai diprotes di sana. Pak, lu sebelum MO Bapak gampang-gampang aja. Maaf aja kalau saya memang tanya di Otista, kalau saya kerja saya bawa santai, tapi kalau yang begini-begini prinsip nggak bakalan saya ACC, saya melindungi kamu, melindungi saya juga, melindungi pinca juga. Kalau nggak sesuai aturan, saya sih diturunin nggak masalah, menurut saya tukang petik, saya bilang gitu, nggak apa-apa gitu. Yang penting sekarang saya didik Anda benar gitu kan. Wah, diaduin lah sama bos gitu, bahwa MO yang ini kaku Pak katanya. Ini kagak boleh. Pernah suatu saat di briefing pagi itu kan, AO-nya ngomong, Pak kalau mau cairin kredit sekarang susah. Terus saya udah tahu nih, saya disemprot. Maaf Pak, saya udah tahu apa maksud Bapak. Pak itu kan kredit withdrawal approval kan, harus ada persetujuan. Kan AO yang bikin Pak syarat-syarat pencairan ini. Masa dia mau langgar saya yang disuruh ACC, saya nggak mau dia gali lubang saya suruh nyebur, enggak lah. Saya tolak, akhirnya dibalik. Wah kamu ngadunya macam-macam katanya. Ya bener, ngomong katanya gitu. Itu benar katanya. Kamu nggak mau syarat-syarat, kan dia menentukan syarat-syaratnya, harus ada ini. Ini enggak, saya disuruh todong aja. Kan saya di sini memang baru Pak, saya bilang, tapi kan saya orang lama di BRI, saya bilang gitu. Akhirnya nggak ada kasus lah zaman saya gitu. Karena saya tahu coba seandainya saya ACC kan kena kasus, nggak memenuhi syarat. Betul. Gitu. Berarti dari Kerekot? Di Kerekot cuma 4 bulan. Tiba-tiba dapat SK, aku nggak pernah mikirin kita kan. Jadi pincapem di Cimindi, Bandung. Oh iya, pernah di Bandung. Iya. Di Bandung itu ya tahun 2000? Tahun 2009 akhir bulan Desember. Itu kan SK-nya per 1 Desember 2009. Sampai 2012. Nah, yang kita buat event reuni dari Otista, abang masih pinca sana ya? Yang kita buat event tempatnya Pak Dimyati? Oh, dia udah di Jati Bening. Oh, Jati Bening tuh ya? Kan kita rapat di tukang kopi. Iya. Oh, dari sana berarti abang ke Jati Bening ya? Iya, dari situ 2,5 tahun pindah ke Jati Bening. Sampai sekarang tuh bang, sama mereka tuh katanya berkesan banget tuh bang. Yang kita buat event itu. Iya. Tempat yang Pak Dimyati. Iya. Belum pernah reuni seperti itu. Betul, gitu. iya emang. Ya karena aku bilang kita buatnya mateng. Berapa kali meeting kita itu kan? Iya, meetingnya di Tukang Soto depan sama Asep sama siapa lagi, Dede. Lalu pakai masih mau mobil velg ya? Enggak. Oh iya tuh kakak tuh pakai velg yang putih. Audi. Enggak yang ke Jati Bening. Audi. Oh. Masih ada duit dulu bang. Oh. Audi ya. Jadi
kita tidak membebankan biaya kan. Iya. Biasanya reuni kan bayar. Iya. Free. Iya. Abangnya hebat dari sponsor kan. Iya, saya hanya sponsor aja gitu, karena alhamdulillah orang masih pada percaya gitu ya. Ya itulah kelebihannya Bang Taufik ini. Beliau ini Beri Otista itu sampai sekarang silaturahminya sangat kuat karena fungsi beliau ini lah. Kita percaya. Ini kita break dulu gimana? Kita break ya. Nah. Kita break, kita sholat dulu ya. Sekarang kita kupas yang Bang Taufik yang di Jati Bening. Suka dukanya waktu pindah ke Jakarta Bang, kan selama ini kan Abang perantau tuh pindah ke Jakarta. Sebelum Jati Bening kan di Bandung. Yang daerah Cimahi itu ya. Iya, Cimahi. Jati Bening. Jati Bening berapa lama Bang? Jati Bening 2 tahunan lah. 2 tahun. Kemudian pindah ke Ikut PJS dulu, jadi pincah di mana? Di Pulir. kuliah. 40 hari PJS. Iya. Jadi Habis itu dapat SK, pindah ke Tarutung. Itu definitif, pincah definitif. tapi waktu Abang di Tarutung kayaknya kegiatannya lebih banyak ya Bang ya, lihat ya di Facebook Abang ya. Banyak. Ya? Iya, dari gereja ke gereja. Padahal aku muslim kan, tapi ya demi mencapai misi dan visi kan gitu kan. Jadi Facebook Abang itu selama ini yang paling menghiasi Tarutung kuliah. Tarutung emang. Bener kan? Karena Facebooknya belum lupa passwordnya waktu itu, masih potret sekali. Bumi Ayu udah kagak ada. Iya, jadi dari apa? Bupati yang kemarin dia mau foto tuh macam-macam tuh kan. Iya, Pak Nelson Nambaban. Iya. Ya, itu dari Tarutung Abang kan? Kemana? Habis Dari Tarutung pindah ke Bumi Ayu, Jawa, masuk Jawa langsung. Oh, Jawa lagi ya. Itu ya sampai MPP. Sampai pensiun, MPP kan udah kagak ada sekarang. Oh, nggak ada ya? Kagak ada, makanya nggak mau rugi perusahaan gitu kan. Iya. Di saat pensiun diuji ya Bang ya. Iya, 40 hari sebelum pensiun istri meninggal. Iya, diuji. Iya. Berat ya Bang saya. Apa sekarang masih, Masih ini ya? kalau ngomong udah nangis nih masih. Iya, karena Abang dulu emang dekat banget sama. Kalau ngomong nangis masih bener. Iya. Karena memang si Mbaknya memang luar biasa sih, yang sejak aku dari Otista dulu kan. Iya, kan saya dari nol sama dia kan, ibarat di SPB dari nol ya Pak gitu. Iya. Jadi ada 2 hal yang aku kenal Bang Taufik itu. Istri Bang Taufik yang selalu mendampingi ini. Waktu itu Bang Taufik pernah buat status nggak salah. Lagi sakit Bang Taufik nggak bisa datang waktu itu. Ada statusnya. Kemudian kedua anak Ivan, anak yang kedua. Nah, yang kedua Ivan. Itu 2 hal nih yang selalu melekat di aku itu 2 ini. Gitu. Nah, di situ aku lihat kan Bang Taufik itu apa istilahnya yang sangat care sama keluarga. Sangat care. Jadi Bang Taufik selain pada teman yang luar biasa ya, bisa apa namanya? Bisa sampai sekarang tuh teman-teman Otista tuh kalau dengar nama Bang Taufik tuh masih menggema tuh. Iya, betul dan itu alhamdulillah masih gitulah, masih orang. Karena kita prinsip gini, selama kita punya wewenang, jangan sombong di wewenang gitu. Iya. Jangan suka mencet-mencetin orang gitu kan. Waktu Bang Opi jadi pinca juga nggak berubah. Enggak sama aja emang. Makanya saya bilang kalau saya jadi pindul juga sama. Iya, nggak berubah. Emang udah pembawaan. Iya. Memang humble. Ada beberapa temanku berubah. Berubah. Bilang berubah dengan gaya ya. Gaya bukan berarti dia berubah dengan apa kelakuannya, enggak, gayanya berubah. Jadi misalnya kalau Bang Taufik tuh kalau misalnya mau berteman sama pinca bisa aja gitu kan, bisa aja mau pinca, memang kategori Bang Taufik memang levelnya level pinca ya. Gitu. Nah, tapi Bang Taufik masih main yang nama sama supir. Masih tuh emang cleaning service. Betul. Itu masih emang saya kan apalagi di Otisa sejarah yang ngedukung saya sukses kan cleaning service sama supir. Betul. Dan itu Bang Taufik duduknya depan, ya kan? Teman kita dulu, waktu dia belum ada apa-apa, bilang, lu kenapa sih dulu pinca selalu duduknya paling belakang? Ternyata dia sekarang belakang. Nah sekarang, ya banyak lah yang berubah, tapi Bang Taufik nggak berubah. Alhamdulillah Gitu. emang begitu sih, dan kecuali kalau saya ini misalnya, kan saya bilang sama supir ya, kalau jadi pinca. Kalau saya kerja, lu kan nggak ada kerjaan, lu tidur nggak apa-apa. Kita kalau bilang saya ke Medan, gue yang tidur, lu yang nyupir gitu. Gitu ya? Iya. Asik ya?
Jadi gitu kan. Jadi saya di belakang kan, kalau di belakang, kalau kan taruh pengemudi kan 8 jam. Iya. Jadi kalau kerjaan dulu kan kagak ada. Saya sebelum nggak perlu supir kan, rumah saya kantor cuma 3 menit nyampe. Iya. Dari Kan daerah kasihan. Kalau kita cut kan PHK kasihan, dia punya anak istri kan, udah biarin aja. Yang penting kalau pas ada kebutuhan yang itu kamu siap gitu. Emang sih anaknya siap. Kadang-kadang malam nih saya jam 10 malam di kantor, supir masih nungguin. Ngapain dia lembur, orang jalan kaki aja udah deket gitu kan. Iya, tanggung jawab dia. Nggak apa-apa lah kan, saya bilang gitu, namanya Hendrik gitu loh. Nah, katanya saya selama bapak di sini lumayan lah buat tambah-tambah susu anak saya kan, gitu kan, dia bilang gitu kan. Dari lembur gitu, saya teken aja nggak pernah. Mana lo bilang itu teken aja gitu. Alhamdulillah. Toh ya bukan emang dia kerja kan begitu. Jadi sebelum dekat. Pasti sampai sekarang mereka masih berkesan sama mereka tuh. Pasti dia sampai datang ke sini teman. Oh, datang. Iya, pernah waktu saya ada di Bumi aja dia main ke sini, waktu di Karma Saudara aja dia main. Ya dia bilang sih bukannya saya itu ya. Emang saya baru kali ini katanya ngadepnya pincet, tapi memang beda dengan yang lain. Bapak ini nggak pernah membeda-bedakan orang katanya gitu. Makan kok satu meja aja. Iya. Nggak pernah yang namanya kok di sana. Kecuali kalau saya lagi mana sampah lu di sono, ntar udah lu tinggal jalan aja, bilangnya urusan gue gitu kan. Abang percaya nggak bang? Di antara temanku di BRI, abang yang aku liput. Karena banyak teman itu, tetapi yang bagiku yang berkesan ya bang. Terus terang ini dari hatiku. Yang berkesan itu hanya Bang Opik, dalam arti Bang Opik tidak berubah. Dari kenal aku di Otista, dari kita sama-sama di Otista, kemudian Bang Opik punya karir bagus di Pinca, sampai Bang Opik pensiun, ya Bang Topiknya seperti ini gitu. Iya, tidak ada perubahan. Ngapain gitu kan. Tidak ada Tapi kan ceramah Jumat jangan sombong tuh kan. Iya. Dan lagi Bang Topik punya mobil juga enggak mewah-mewah banget gitu. Asal gelinding saya mah asal gelinding. Itu dia itu. Emang gitu. Ini karena dipakai apa? Karena daripada nanti perawatannya tinggi, ganti aja Pak, nanti perawatannya tinggi kan. Dan rumah juga enggak berubah ya, istilahnya ya gini apa adanya. Itulah. Rumahnya catnya aja sama itu. Abdullah kena besok dikerok sama lebaran. Wajar lah bang, karena kan dari tahun berapa nih bang sini? Ini 2005. 2005 ya, lama juga. Alhamdulillah nih berkat ya rezeki istri saya sih yang paling ini ya. Terus saya bilang, mah punya duit itu kan rumah sana ada tanah kosong. Udah bangun aja anak pada ngeletak gitu. Istri saya gini, janganlah Pak, nanti dibangun juga kalau dijual di gang harganya nggak naik gitu, ntar aja gitu kan. Dia tetap kekeh. Ya saya bilang, mah berapa sih gajiku, saya bilang gitu, kalau nungguin nggak akan kebeli rumah di pinggir jalan gitu. Ya udahlah Pak, nanti juga insya Allah dapat gitu. Nggak tahu BRI IPO kan, dapat saham, beli 900 perak. Pas di 2.500 naik saya jual kan. Dapat kurang lebih 270 juta, beli rumah ini 300 juta. Masya Allah. Minjem sama adik saya itu di Jenel 15, sama mertua 15, 30. Terus bulan depannya dapat Jasprot kan, gue tutup. Alhamdulillah. Ini 300 juta tuh. Masya Allah. Sekarang udah miliaran nih Pak. Sekarang kalau semeter 10 juta. Iya, Jakarta Selatan ini. Iya. 400 meter nih. Iya. Di rumah ke belakang masih jauh. Jadi kalau ke rumah Bang Taufik, sambit pakai batu, baru kedengeran. Iya ke dalam kesananya ada kali 40 meter dari sini ke sana ke dalam. Itulah nikmatnya kan gitu. Dari pengalaman abang nih, warawiri jadi pinjam bla bla bla. Yang paling berkesan tuh cabang mana bang? Paling berkesan. Kalau dari sisi ini ya, asalnya angka kalau di KCP itu Jati Bening. Jati Bening ya? Nah, karena Jati Bening begitu saya masuk, saya nggak bisa ngapa-ngapain. NPL tinggi. Masya Allah. NPL tinggi itu supervisor kagak ada. Nggak di situ? Nah, waktu itu nggak ada. Supervisornya kan itu nggak belum ada. Terus dapatlah supervisor. Kalau supervisor yang ada pensiun kan. Terus NPL tinggi. Saya PDWK nggak berlaku karena NPL-nya udah di atas 4% ya. Terus akhirnya begitu saya di setiap bulan kan dipanggil penwil tuh, ditelanjangin lah mulu gitu kan. Jati Bening yang paling rombeng gitu kan. Padahal aku bukan yang buat ya. Iya, saya bilang Pak ini dosa siapa yang masuk neraka, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya ngomong lah menganalisis sedikit. Ini ada kredit
yang kalau saya jadi, maaf ya, kalau saya jadi pejabat kanwil, saya bilang nggak akan saya setujuin gitu. Nah, karena apa? Nggak mungkin lah kredit penyelesaiannya segini dengan angsuran sekian. Berapa kali ganti pincapam juga nggak bakal bisa tuh, saya bilang gitu. Karena tinggi sekali persentasenya. Usul saya bilang saya usul itu minta di PH gitu. Dari PH sama Pinul disetujuin, besoknya saya bikin surat. Disetujuin turun kan, ya 2M kan gede. Iyalah. KCP. P2K ya. Iya. Akhirnya saya nyari, akhirnya sampai 0,2 NPL-nya. Oh, dari 25%-an lah. Iya. Berat itu. Iya. Terus akhirnya dana juga kecil. Akhirnya dengan saya itu istilahnya marketingnya, saya nggak bisa marketing kan. Temen nabar dunia aja semuanya saya tegorin orang. Saya sapa, kecuali orang gila aja yang kagak sedorin. Apa di tukang abu gosok, dari situ orang merekomendasi. Biarin ke Pak Taufik aja, orangnya enak gitu. Banyak dana naik gitu, naik. Orang jadi habis sholat duha, telepon bunyi, Pak Taufik kayak gini. Udah saya langsung OTS. Jadi nggak nyari siapa yang ngebel, saya langsung itu dengan marketing silaturahmi gitu loh. Iya. Jadi kalau ada masalah-masalah, misalnya ada beda sedikit prosedur, anak gua kan kadang-kadang nggak salah dia kan, nggak berani. Kalau ada apa-apa, begini ke atas gitu, ke atas kan, saya kasih solusi, harus saya ACC gitu kan. Contoh misalnya ngeprint aja kan nggak boleh kalau bukan punya bukunya kan. Terus saya lihat alamatnya sama, ini suami istri nggak apa-apa, KTP di bawah udah print aja gitu. Orang suami istri alamat sama, Memudahkan ya Bang ya. sekarang kan kagak boleh kalau gitu. Emang sih Teller bener, saya yang ambil kebijakan gitu. Nggak apa-apa silakan. Jadi sama saya bersahabat, dananya masuk lagi gede. Sampai dana bank lain aku ambil 10 miliar. Alhamdulillah. Iya, itulah di Jatimulyo. Akhirnya makanya saya saya kan begini waktu diajak main golf waktu di Bandung. Gue nggak bisa lah, bukan percuma gue nggak bakal jadi pinca gitu. Lu kan dari PPSCS, lu main golf pantes lah. Kalau gue main golf buat apaan gitu. Dah gue nggak ikut main golf dah gitu. Akhirnya pas Jati Bening berkandidat, full of kandidat ya pinca, nggak ada psikotes Don. Masa sih? Iya, karena full of kandidat dari angka yang bagus, dari angka bawah sampai melejit gitu. Nah itulah saya diwawancara, alhamdulillah kalau diwawancara nggak pernah gagal. Tapi psikotes selalu 4951 skornya, yang menang 51, kalah mulu. Itu kalau psikotes, suruh ngegambar, suruh tulis cepat. Saya bilang relevansinya apa sih? Kalau saya kan mitigasi risiko udah cakep karena dari bawah kan. Orang begini-begini udah kebaca arahnya begini. Pernah di Jati Bening ada, ya marganya aku lupa, dia bekas pejabat di PU. Minta bank garansi. Bang, saya bang kalau bank garansi berapa lama? Ya paling lama 1 jam lah saya bilang. Cepet tuh. Aku bikin lah katanya. 15M. Boleh saya bilang gitu. Tapi dananya masuk dulu. Wah, kita kan perkawanan bang. Keluarkan aja. Bang, maaf, jangankan abang, ibu saya yang melahirkan minta gitu, saya nggak kasih bang. Begitu saya tekan, udah penjara nanti saya itu 15 miliar. Gitu. Ini kan cuma buat gaya-gaya, nggak bisa bang. Kalau udah hukum gitu, udah balik itu saya tanda tangan laku. Di orang lihat kopi sama tanda tangan BRI. Laku. Akhirnya sejak itu sama saya nggak pernah main-main lagi tuh. Jadi kalau saya misalnya nggak ngerti gitu, sama kasus dengan lu di Otista kan, mengaku punya tabungan kan, masalahnya kan dikasih surat keterangan bahwa dananya ada di sini kan, kan gara-gara gitu aja memang nggak. Kalau kita kongkolikan dapat duit banyak, ini saya cuma sekedar suruh ngeluarin keterangan garansi kan gampang, pinjam juga bisa tanda tangan, gitu. Tanggal merah lagi. Hah? Tanggal merah itu. Iya gitu. Akhirnya enggak, jadi banyak hal-hal gitu yang saya karena mitigasi risiko banyak yang apa ya, udah pengalaman jadi gampang nangkisnya. Ini permainan lama gitu kan. Apalagi yang nelpon. Waktu di Kerekot tuh kan ada nasabah Sabri gede itu kan. Kalau deposito cair ya saya layan, tapi saya konfirmasi dulu. Dikomplain sama pincang, Pak Taufik, itu dapat komplain dari ini katanya pencarian. Pak, saya kan ini Pak konfirmasi dulu nanti gitulah. Saya kalau misalnya saya nggak konfirmasi Pak, kebobolan, saya mati hidup nggak punya uang segitu Pak gitu. Kan saya ngebelain Bapak juga, apa mau nanya Bapak juga.
gitu. Tapi hari itu selesai juga Pak gitu, saya jemput gitu. Saya memang nggak mau sembrono begitu orang telepon cairin, enggak. Emang saya kan dulu Fiatnya dikasih 150 miliar loh. Ya. Fiat bayar. Karena pincanya sering keluar 150 miliar karena kan ada apa dulu yang sama pemerintah tuh. Di rekod itu. Iya, SP2D ya. SP2D. Nah, itu kan besar itu. Jadi banyak. Wah, tiap hari kerjaan numpuk. Tapi yang angka yang paling awal-awalnya sampai malam-malam itu Bang. Malam-malam. Itu kan Kebayoran itu juga. Iya kan nggak Kebayoran. Terus kan dulu waktu saya di Kerekot, saya kan emang orangnya sosialnya tinggi, artinya bukan duit saya. Dia bilang, ini kalau malam-malam teman-teman nggak dikasih makan. Enggak Pak, udah beli sana. Saya punya kewenangan 1 juta tuh eksploitasi. Ini pakai uang saya dulu. Ntar kalau nggak, saya lapor bapak, pinca kalau nggak disetujuin nanti lu karang-karang aja. Gue ngebohong tapi bukan buat gue, buat lu supaya lu sehat semua gitu. Karena kalau buat gue kantongin gue dosa. Iya. Seharusnya kebijakan iya. Pincas itu. Akhirnya kan karena dulu Pincasnya siapa ya sebelum Pak itu kan orang Batak yang terkenal galak siapa ya? Yang terakhir Kabak kita di Kanwil. Lupa aku Bang. Kabak kita Kanwil. Lupa. Siapa namanya ya? Pokoknya anak gua nggak berani lah ngadep dia. Saya Pinjai bukan dia, saya teleponnya. Pak, ini anak-anak setiap malam gitu Pak Bang, saya izin Pak, saya kasih makan ya Pak. Iya silakan Pak, tapi ya, lu aja kagak pada berani ngomong gitu. Iya. Akhirnya makan deh setiap habis maghrib lalu pasti makan. Maka nama saya udah catat tuh di Kerekot. Ini yang pendobrak pengasih makan gitu. Kan di waktu saya makan dulu gitu. Iya. Kan nggak ada yang kelaparan orang malam-malam ada juga. Maka tuh keakraban di Otista itu salah satunya pernah Mang Taufik. Ya nggak pernah kita pilih tebang kasih misalnya apa satpam nggak dikasih makan semuanya kasih sih bilang. Bukan uang gue kok gitu lu beliin aja. Betul. Ya, soalnya semua itu kan titipan Bang. Iya betul. Akhirnya ya sampai sekarang yang pulang-pulang malam dapat makanan kan saya ada nanam kebaikan juga. Alhamdulillah. Gitu. Rencana apa gimana ke depannya nih? Sekarang kan udah pensiun nih. Sekarang udah pensiun ya paling tinggal nunggu waktu. Terus ngumpulin lah untuk kita pulang bekal. Nah, kalau kita cari kerja lagi saya kayaknya udah enggak. Ya kemarin kenapa berhenti Bang? Berat ya artinya dunia terus dicari nggak ada habisnya. Ya. Itu. Aku udah merasakan tuh 2008 Bang. 2008. Banyak yang kita hadapi, banyak ujian yang juga kita harus hadapi juga. Tetapi dimanapun kita melangkah, yang penting hati itu nyaman dan tentram. Iya. Sekarang nikmatin aja apa yang ada dari uang pensiun ya, tapi alhamdulillah ya ada masih punya ayam lah bertelur, jadi ada tambahan dari telur ayam itu kan. Alhamdulillah. Kita tanam investasi dulu yang dari Pitung itu, yang di Bisono sama Trisno. Di mana, daerah mana? Jombang itu. Oh, ada juga Bang. Taro. Masya Allah. Itu kan dari Pitung, masih di sana Pitung. Iya. Kalau aku sih udah ini semua Bang. Ya hijrah total lah. Dari laundry ya. Hijrah total. Iya. Kalau aku itu ketinggalan Pitung. Alhamdulillah. Ya moga-moga sekarang anak abang yang itu kan 3 ya. 3 anak 4, yang 1 udah menikah, dulu kerja juga di outsourcing, ditempatin di BRI. Dari mana dia? Terakhir Celaduk. Terakhir sama si Iksan. Iya, belum ketemu Ihsan. Di unit. Iya, terus pengen punya anak, mungkin kecapean kali berhenti desain. Terus sekarang belum dikasih ya. Terus yang kedua ngelamar lagi, yang ketiga swasta ya, yang kedua si Ipan tikus, tahun pandemi akhirnya tikusnya jadi angus gitu kan. Ya apa saya kasih modal gitu kan, akhirnya ya udahlah mau diapain emang gitu kan. Gede juga tuh modalnya kan saya. Iya. Sebetulnya nggak mau beli rumah, tapi karena buat kandang tikus gue belikan aja rumah itu kan yang di belakang. Iya, yang samping kan ada tingkat tuh. Ada juga? Baru, iya. Masya Allah. Itu baru, jadi 400 meter sama yang gitu. Alhamdulillah. Jadi tingkat saya mau kontrakin aja lah, 11 juta setengah kan lumayan. Sini kan dekat sama universitas apa namanya? Budi-Hul ya? Nah, iya. Pasti banyak mahasiswa-mahasiswi yang ini. Iya, kan? Nanti kalau misalnya kan di depan pesantren, suatu saat mati kan ini bisa jadi rumah kos. Iya, bisa jadi. Saya bisa tinggal petakan sono aja, atau yang di situ yang kalau anak udah pada nikah semua kan Bang? Ini gede nih rumah Bang. Iya. Iya, alhamdulillah. Gitu. Tinggal goyang kaki dapat duit insyaallah.
Hah? Tinggal goyang kaki dapat duit insya Iya Allah. gitu. Yang penting berkah. Kita cari, makanya dulu kan waktu istri saya kan lu PNS ya. Saya kan masih tukang tertib, masih saya juga belum kepala seksi tuh. Udah kepala seksi sih, tapi kan kepala seksi tunjangan cuma 25.000 dulu ya, 15 ya, 15.000. Terus saya bilang, mah berhenti aja lah mah gitu loh. Kamu kan nggak wajib kerja gitu. Saya sih hidup ini nggak cari kaya, cari berkah gitu loh. Mungkin malaikat di belakang ada aminin kali. Ya alhamdulillah dia berhenti, saya bisa beli rumah terus pelan-pelan gitu loh. Nggak gerasa gerusuk ya bang? Enggak. Dan istri saya bagus apanya, dia konsepnya kalau dia belum mampu nggak akan ngutang. Keberhasilan suami kan salah satunya adalah peranan istri. Oh dia sangat banget. Jadi kalau misalnya orang-orang kan pengen glamor, Iya. rumahnya enak, beli bangku yang bagus. Kalau istri saya enggak, kalau belum mampu dia nggak akan beli, dikumpulin dulu. Kan arisan ogah, arisan barang ogah. Oh nggak mau dia? Oh bagus Nggak banget. mau, Bagus banget ya. nggak mau. Misalnya nih bangku nih arisan barang enggak, dikumpulin aja dulu. Oh, Nah kalau ada baru dibeli. Kayaknya alhamdulillah ya dari sejak kawin nggak pernah ada beli barang ngutang. oh, Kecuali rumah ngutang dulu tuh, rumah yang pertama itu dapat 2,5 juta ngutang. itu rumah penuh dengan kenangan itu. Iya itu. Dengan kenangan. Ya, istilahnya rumah itu bawa rezeki lah gitu. Iya. 2,5 juta ngutang dulu, beli rumah 4 juta, ditambahin babe 2 juta. Kemarin renovasi. Sekarang kan kagak dapet. Iyalah bang. Itu tetangga saya aja jual. Jakarta Selatan kan ini? Iya. Sebelah sana baru masuk Tetangga saya kan? 5 tahun yang lalu cuma 60 meter jual 500 juta. Iya. Batasnya apa nih bang? Kreo? Ibu di luar kesana dikit. Itu langsung- Di ujung Jakarta Selatan, tapi masih ada Kreo terakhir. Oh iya makanya itu Jakarta Selatan masih Monas. Iya, masih Monas katanya. Enak lagi. Turun di Adam Malik, jalan sedikit. Iya, betul. Ya kan yang Transjakarta itu Iya, kan? sekarang tol juga enak. Iya. Pintu Oh, tol di tinggal sini. kiri. Saya kita dari mana kita keluar sini aja tol Ciledug. Dari arah BSD keluar Ciledug. Padahal dulu ini daerah sangat macet. Iya. Sekarang juga masih macet Cikulirnya, cuman sekarang banyak akses jalan. Iya. Sekarang apa hidup lah bang istilahnya. Itu. Dulu kan yang menguasai ini kan yang apa tuh Metro Mini yang berapa tuh? 69. Sekarang 69 habis. Iya. 69. Ganti Transjakarta itu kan. Iya. Dulu kan orang tua abang itu kan punya kan? Iya, dulu bisa ngulain anak dari situ, dari harga Metro Mini 30 perak ya. Masya Allah. Orang setoran 30.000, tapi 30.000 kenceng. Iya. Karena 300.000 nggak ada apa-apa itu duit. Luar biasa. Gitu. Berarti tutup tahun berapa tuh bang? Ya sejak ibu saya meninggal aja tuh. Terakhir bapak meninggal, Metro Mini habis lah. Sejak Ahok jadi gubernur dikejar-kejar Ahok mulu. Kenapa? Iya, Metro Mini tuh di berapa kali dikandangin mulu. Kalau kandangin nebusnya Karena kurang itu tahunnya. iya kali, pokoknya semuanya mau rencana mau dihabisin dikejar-kejar mulu. Setiap hari ya kalau itu ditangkap mulu kan, dikandangin deh gitu kan. Gitu daripada pusing-pusing udah Jual. Untung aja ada yang beli kan, Nah, dijual. biasanya orang beli traiknya kan bang? Nggak tahu terakhir sini mungkin lama mungkin habis, Metro Mini udah mulai habis kok. Iya. Transjakarta sekarang enak sih. Iya, enak. 3.000 nggak ada pengamen, nggak ada apa. Iya, enak banget. Sekarang di petualangan sih emang kemana-mana jadi nyaman gitu. Iya, iya. Ya, seandainya kita nggak punya kendaraan kan naik Iya. Transjakarta Rumah abang ini enak loh. gitu. Jalan kaki aja udah naik Transjakarta seperti itu Iya. kan. Kemudian ya depan juga udah mulai banyak pusat-pusat jualan tuh. Iya, makanan banyak, kuliner, Enak. McD, KFC. Aku ingat banget waktu masih di Otista ini kan kalau sini kan gelap. Iya, gelap dulu. Iya, waktu masa 80 kalau selesai masih termasuk jauh. Gelap. Gitu. 22 kilo dari sini ke Otis. Iya. Sekarang enak lah. Apa harapan abang? Terus selanjutnya, ini kan sahabat Indoners nih, abang Taufik nih pengalamannya luar biasa nih. Dari nggak punya apa-apa, kemudian ujian dia jadi pimpinan, tapi tidak berubah. Dia punya karakter ya seperti ini, humble. Sama siapapun juga enak dia, mau tuh supir kek, mau tuh bawahan, mau pincah. Seorang negosiator ulung beliau nih. Kemudian rasa pertemanannya juga bagus. Apa harapan abang ke depannya? Ke depan kita ada pensiun ya, mudah-mudahan ya kita nggak ada masalah dalam kehidupan, diberikan kehidupan keberkahan,
diberikan kesehatan, bisa memanfaatkan sisa waktu untuk kita beribadah gitu aja. Dan anak-anak mudah-mudahan ya soleh-soleha dan dapat pasangan hidup jodoh yang kita harapkan, yang penting seiman gitu. Amin, amin, amin. Gitu. Sama anak satu mudah-mudahan si Ipan nih ya istilahnya dimudahkanlah sama Allah dalam mencari pekerjaan atau apa dan lain-lain, usaha dan lain-lain. Ya nggak jadi jobless yang permanen lah gitu. Kesian juga kalau dia jobless permanen. Amin, Saya ya doain sih, saya nggak putus-putus lah, tahajud, duha, sholat 5 waktu dan lain-lain gitu. Gitu Bang Iro, harapannya yang penting kita hidup ini enjoy aja. Kalau saya doanya ya kata orang-orang, gue juga mau gitu. Doanya gimana Pak Haji gitu? Ya biar aja banyak duit, yang penting badan sehat, hidup barokah, bermanfaat untuk orang lain. Kalau saya bilang begitu harapannya. Nggak lain lah gitu aja, biar aja banyak duit, yang penting badan sehat, hidup barokah, bermanfaat untuk orang lain. Amin. Boleh gak aku kopi itu Bang? Boleh. Kopi ya. Karena kalau kita banyak duit nggak bermanfaat untuk orang, ngapain kita jadi kikir gitu kan? Kita kikir, kalau kita ada rezeki kan ya seperak dua perak bisa nyepret untuk orang lain yang bermanfaat. Karena ada apalah pembangunan masjid, seperak dua perak kita bisa taruh kan bermanfaat kita untuk orang lain. Tadi RT di lingkungan ada apa kita masih bisa bantu-bantu, ada santunan anak yatim ya biar kita bermanfaat gitu. Jadi sekarang larinya kita udah ke akhirat lah Bang ya. Lah iya mau kemana lagi, kita udah banyak dikasih waktu, suatu saat kan kita akan pulang. Iya. Ya kita minta pulang ya semua akan pulang, tapi mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khotimah gitu kan. Gitu loh. Jauhkan dari hal-hal yang menjijikan, meninggalin nauzubillah min zalik kan masih banyak umur 60 tahun meninggalnya di atas perut orang lain gitu kan, nauzubillah kan gitu. Mudah-mudahan kita nggak begitu lah insyaallah gitu. Gitu. Jangan kita sombong lah, ngapain sih sekarang. Aku gimana Bang? Kamu biasa aja sih, memang ya silaturahmi cakep, patut dicontoh lah gitu. Kemana aja tanpa pandang pilih kasih gitu kan, semuanya didatengin gitu kan, tanpa terkecuali gitu. Amin, amin, amin. Emang harus begitu. Orang kan kalau bersilaturahmi, insya Allah panjang umur, murah rezeki gitu kan. Amin. Allah kasih sehat. Amin. Kenapa Allah kasih sehat? Karena dia sering ngunjungin. Kalau dia sakit kan nggak ngunjungin. Makanya orang yang sering disalahin orang sehat. Abang percaya nggak? Aku terakhir sakit tahun 93 Bang. Tahun? 93 terakhir sakit. Sakit apa tuh? Oh, Tifus. dulu di otista ya masih ya? Iya, aku masih kurus dulu ya gitu ya. 2 bulan di rumah sakit. Itu tuh 93 terakhir. 93 2 bulan nih. Masa sih 23? 2 bulan. Oh, memori gua udah nggak nyambung ya. Iya. Habis kan rambut aku. Iya. Gitu. 2 bulan rumah sakit ngabisin sekian ratus botol infus. Gitu. Itu terakhir sakit. Alhamdulillah sampai sekarang Dulu di rumah sakit mana dulu ya? Rumah sakit Keramat 128. Gitu. 3 bulan ya? 2 bulan. Ya saya kan lutang, memoriku nggak udah lupa. Ya udah lama Bang. Hmm. Udah lama. 40,5 dulu. Iya. Panasnya, Biasanya ya. memori suka ingat gitu kan. Ya, Ya begitulah. Ya. Semoga teman-teman Sabar Idoners bisa ngambil manfaat dari kita silaturahmi ke rumah Bang Taufik. Sungguhnya kita akan kembali pada Allah. Ya Bang ya? Iya betul. Kan kullu nafsin ja'iqatul maut. Ja'iqatul apa ja'iqatul? Ya, bisa jaikotil juga jaikotul bisa. Enggak, ja'iqatul maut ya jauh. Kullu nafsin ja'iqatul maut. Ya. Sungguh makhluk yang berjauh kan bakal ini. Iya kan nanti kadang-kala nih kalau masuk ini kan rame kayak model siapa tuh Pangdam kita yang menyebut apa sih jagalah, artinya keluargamu dari api neraka, karena ada yang putus satu kalimat nih kan. Gitu. Tapi Ya. itu udah bagus, udah bisa ngendikan begitu. Ya, kalau kita ini Bang, istilahnya kan orang ini kan selalu mencari kesalahan. Iya. Tapi kalau kita mencari kebaikan orang, yang salah itu bisa kita hilangkan. Iya, Nah betul. itu yang nggak selamanya orang bisa seperti itu. Mm-mm. Banyak orang yang kaya akan rezekinya, tapi nggak kaya akan hatinya Bang. Iya betul, emang nggak kayak hati gitu. Kadang-kala rumahnya lega, tapi hatinya sempit. Iya, gitu. Orang lain tuh nggak welcome gitu. Kalau Bang Taufik ya alhamdulillah dari dulu nggak berubah. Selalu tetap sehat Bang. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan amin. Insya Allah sehat Sehat. terus. Iya. Sampai ketemu sahabat Idoners. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Irdan telah mengunjungi kediaman saya di Petukangan Utara. Amin.